kembali lagi bersama dengan saya Z. Kali ini adalah pilih batu ya, atau pilih kristal. Di sini ada clear quartz, di sini ada strawberry quartz, dan di sini ada Amazon stone. Nah, dari 3 batu ini kalian pilih kira-kira mengarah ke si dia. Kalau kamu pilih dia, bagaimana? Oke? Dan sebelum itu, silahkan klik like, subscribe, share, dan komen di bawah ini. Nanti kalau misalnya kalian merasa resonate, dan juga follow Instagramku @mulakeinformation, follow TikTokku juga. Dan bagi kalian yang baru banget, nyalakan loncengnya di bawah ini. Terus kita akan langsung masuk ke videonya ya. Kira-kira apa yang akan terjadi jika kamu memilih dia? Sudah memilih salah satu batu, mau yang bening, mau yang agak kecoklatan pink ya, agak kecoklatan pink, ada beningnya juga, atau mau yang hijau, Amazon stone. Oke, sudah? Yuk kita masuk ke batu yang pertama dulu. Oke, yang pilih pal 1 di sini, kalian akan merasakan apa? Kalian akan merasakan yang pasti adalah kepuasan, kebahagiaan, karena memang ini yang sudah kalian cari-cari. Ya, pada akhirnya keputusanmu adalah yang terbaik. Dengan memilih dia, doi yang memang yang paling tepat untukmu. Dan pada akhirnya kamu juga akhirnya tidak mengizinkan yang lain masuk lagi. Bisa dibilang kamu setia. Kalaupun kamu bercabang hatinya, kamu masih lebih memilih atau lebih mengarah ke dia. Dan kamu akan bilang no to orang lain yang mau masuk dalam kehidupanmu. Dan bahkan ketika kamu juga mulai ada rasa tertarik dengan yang lain pun, Anda mulai step back, menjauh, dan no, aku lebih memilih bersama dengan dia gitu. Jadi dengan memilih dia, itu yang terbaik ya. And then King of Cups. Oh ya, kamu memang memilih dia dan kamu juga happy di sana ya. Kamu memilih dia, kamu bahagia, kamu senang, dan kamu cenderung menikmati ya, karena sudah memilih, hasilnya tinggal menikmati. Toh juga kalau saya lihat di sini banyak dari kalian yang cenderung aku duduk diam dan manis saja karena memang aku sudah membuat pilihan. Jadi ada nilai kepuasan lah yang timbul karena pilihan yang kalian buat. Selamat atas pilihan kalian karena kalian berbahagia. Sebenarnya ucapan selamat ini ditujukan karena apa yang kalian pilih. Dan setelah pertimbangan di kiri dan kanan, akhirnya kayak oke, dan aku enjoy, dan aku happy gitu ya. Dan bisa dibilang kamu cenderung happy seperti mendapatkan Knight of Pentacles, seperti mendapatkan apa yang sudah kamu perjuangkan gitu loh. Ternyata apa yang saya cari selama ini itu memang ada di sini. Jadi bukan sesuatu yang memang saya ulik-ulik atau saya cari-cari atau saya paksakan, maaf gitu. Ya, ternyata tidak. Ternyata memang ya yang saya cari saya temukan di dia gitu. Happiness, 8 of Cups. Selamat sih ya, karena ya memang ini yang kamu tunggu, ini yang kamu harapkan. Dan karena memang muncul kebahagiaan di sini, saya bisa bilang tidak mengubah apapun, meskipun kamu say no ke yang lain, tapi karena kamu puas dengan hasil pilihan kamu, tidak ada yang perlu dipertanyakan lagi gitu. And then di sini ada High Priestess sama Sensitivity. Never mind sih kalau memang kamu
belum kamu belum sampai ke komitmen atau belum begitu yakin ini akan mengarah kemana gitu. Tapi yang kalau kamu memilih dia, kamu akan merasakan kebahagiaan, dan ternyata itu adalah bagian dari kebijakanmu sendiri gitu. Dan entah kenapa kamu memprediksikan sendiri kamu akan sampai kemana. Apakah akan sampai ke komitmen atau akan sampai ke level. Tentu saja setiap orang punya ukuran atau takaran kebahagiaan yang berbeda-beda. Mungkin kebahagiaanmu adalah pernikahan, mungkin kebahagiaanmu adalah bersama, mungkin kebahagiaanmu adalah yang penting kalian berkomunikasi gitu. Jadi sistem atau tuntutan atau takaran kebahagiaan setiap orang berbeda-beda gitu. Nah, dalam satu hubungan yang saya lihat di sini, ini memang saya lihat kalian sudah jadi diri kalian sendiri yang berusaha untuk sangat bijak, dan kalian menggunakan kesensitivitasan atau kemampuan kalian untuk seperti semacam meramal, untuk memprediksikan masa depan, melihat ke dalam, oh saya tuh sama dia akan baik gitu, jadi saya pilih dia dengan mempertimbangkan segala macam sisi gitu. Dan yes, oleh sebab itu kalian kedepannya akan bahagia dan enjoy. Oh, kalau kalian mau komitmen pun di sini bisa gitu. Jadi kalau kamu memilih dia, ini yang terbaik ya, ini yang terbaik. Karena saya lihat di sini kalian mau komitmen, kalian mau komitmen ini kita bicara soal ya entah itu kalian mau pernikahan atau kalian mau pacaran atau sesuatu yang lebih serius, itu bisa gitu. Jadi menurut saya sih tidak ada yang perlu dipertanyakan ya. Oke, thank you yang sudah mampir ini dengan pendek. Semoga bisa membantu. Kita masuk ke pile yang kedua, yang strawberry quartz. Oke, yang strawberry quartz. Apa yang akan terjadi jika kamu memilih dia? Three of Swords. Agaknya sakit hati ya. Sakit hati karena ya mungkin harapan ya. Harapan yang besar begitu ya. Dan harapan yang besar itu kalau saya lihat di sini, harapan yang besar itu jatuh seketika ketika ya mungkin sudah terlalu tinggi harapannya gitu. King of Pentacles di sini, harapan yang terlalu tinggi, tapi juga sebenarnya bukannya memaksakan, tidak sama sekali ya, memang harapan ini tinggi ya, jadi apa boleh buat gitu. Harapan yang tinggi seketika jatuh dan melibatkan emosi. Ya, saat kamu memilih dia, kamu dan dia begitu bukan begitu banyak sih, tapi ada emosi yang terlibat di situ. Jadi ada entah itu gejolak hati, perlawanan. Kenapa sih gue harus ngambil keputusan ini? Kenapa sih gue penyesalan? Ya, itu kuncinya, penyesalan. Sakit hati dan penyesalan. The Devil di sini. Jadi berlawanan sekali. Kenapa sih saya harus ngikutin yang si hitam? Kenapa saya ngikutin yang si putih? Alias kenapa sih saya harus ngikutin kata hati saya untuk memilih dia hanya karena saya merasa mungkin kita bisa bahagia, ternyata tidak. Six of Wands. At the end kamu akan ya membuka hati untuk yang lain. Selingkuh? Paling tidak kamu akan sulit bertahan di sini, ya, karena ya memang sudah ada penyesalan gitu. Ini berjalan berapa lama? Ya sejak kalian memutuskan untuk bersama atau sejak kamu memutuskan untuk terkoneksi dengan dia. Awal-awalnya mungkin ya penerimaan, karena banyak dari kalian yang akan mencoba menerima karakter dia, menerima kekurangan dia, menerima kelebihan dia gitu. Karena kelebihan dia pun bisa jadi kekurangan dia. Kenapa? Karena kelebihan dia itu adalah
dia yang sangat dia yang sangat mengidam-idamkan dia yang sangat mengidam-idamkan sebuah ketenangan dalam hubungan ini, sedangkan kelebihan dia itu sebenarnya banyak ya, kita bicara soal kelebihan dalam sisi setiap manusia gitu, tapi kelebihan dia itu bisa jadi kayak sesuatu yang kayak dia membanggakan gitu loh, dia menginginkan ini harus begini dan dia membanggakan kebisaan dia, dan kamu yang tidak bisa terima dengan kok lebay banget sih gitu, and kamu akan merasakan satu usaha keras untuk menemukan titik terang, usaha keras ya. At the end ya sebenarnya hanya jadi kayak keinginan belaka gitu ya, keinginan belaka untuk bisa, harapanmu tetap ada, usahamu tetap ada, keinginan belaka untuk bisa tetap mempertahankan ini, harapan tetap ada, tapi ya karena harapan itu besar, pada akhirnya kamu terus jalani tapi dengan keterpaksaan, penyesalan dan keterpaksaan. Ya, tergantung, ada kalian yang baru mulai hitungan berapa bulan pun mungkin sudah muncul penyesalan itu, ada yang mungkin sudah berjalan setahun 2 tahun, ya. Dan di sini ada sacred space. Ada yang jadinya jadi banyak berdoa, curhat, Tuhan, ya, apa benar pilihanku? Kenapa kok seperti ini jadinya? Gitu. Ada guardianmu berkata, ya, kamu sudah membuat keputusan yang benar, bukan berarti keputusanmu salah. Ya, tapi guardianmu akan menemani kamu dalam artian ya memang ini sesuatu yang memang harus kamu jalani. Kalau kamu tidak lewati ini, ya kamu tidak akan belajar banyak. Gitu. Nah, kalau dilihat dari apakah kalian akhirnya akan seperti apa, saya ada lihat The Lovers dan saya ada lihat The Hangman. The Lovers-nya oke, bagus, tapi The Hangman-nya jadi kalian ini cenderung kayak selesai, atau kalian terus bersama tapi dengan ketidakjelasan, terus bersama tapi dengan hubungan yang rancu, tidak ada kejelasan, dia maunya apa, kamu maunya apa, jadi penuh dengan tanda tanya begitu. Ya, tapi ya memang masih bersama gitu. Cukup lama kalian bersama, kecuali kamu mau meninggalkan koneksi ini, silahkan gitu. Menurut saya sih pertimbangkan, kalau memang ini adalah si doi, ya pertimbangkan dengan baik ya. Si dia yang memilihmu ini apakah betul-betul tepat, lihat dari semua sisi baru ambil sebuah keputusan. Karena si dia memang betul-betul yang kamu inginkan. Gitu. Jadi kalau dia yang kamu inginkan, maka segala aspek pun harus bisa kamu terima. Di sini sebenarnya penerimaan terhadap aspek-aspek dari dia itu ada sedikit unsur pemaksaan gitu loh. Jadi kamu ada unsur gak nyamannya ketika sudah menjalani. Ya pada akhirnya nanti hubungan kalian masih cinta tapi menggantung gitu loh. Karena yaitu hubungan yang arahnya tidak kemana-mana. Ji udah biasa baca tarot atau buka pal itu panjang ya. Tapi maaf, ini Zi lagi gak terlalu banyak waktu. Jadi Zi buka palnya gak panjang, tapi semoga ini tetap bisa bantu kalian. Dan Zi tetap akan ngonten, meskipun konten Zi gak sesering itu, Zi tetap akan usahakan tetap ngonten ya. Oke, kita lanjut yuk. Jadi kita masuk ke PAL 3 yang Amazon Stone. Thank you yang sudah selesai di PAL 2 ya. PAL 3. Eight of Pentacles. Seperti apa sih kalau kamu memilih dia? Kalau kamu memilih dia, Eight of Pentacles.
Five of Swords. Kalau kamu memilih dia, hati kamu kayak ada sebuah kepuasan. Aku yang dapetin dia, bangga. Ada sebuah kebanggaan. Tapi untuk apa sih kebanggaan itu? Kamu jalaninya dengan berat juga. Sorry ya, banyak yang memilih dia karena ya untuk pembuktian saya punya pasangan. Untuk pembuktian saya bisa menikah. Untuk pembuktian saya bisa bersama dengan seseorang. Pembuktian pada diri ataupun pembuktian pada orang lain. Jadi bawaannya kamu ingin buru-buru menjalani sesuatu yang sudah kamu jalani sebelumnya. Jadi kamu buru-buru dalam hal ini gitu. Ya keburu-buruanmu menurut saya sih nggak ada masalah kalau memang kamu sudah jalani ini dengan baik gitu ya. Tapi ya pada awalnya ketika kalian masih PDKT atau kalian belum betul-betul bersama gitu ya, atau kamu belum benar-benar milih dia, itu sebenarnya ketertarikan pada dia itu gak besar. Keterpaksaan hanya untuk pembuktian ya. Nah, tapi kalau kamu milih dia ya sorry ya, yang ambil pal ini saya lihat kalau kalian mampir ya, toh nanti ribuan orang yang nonton ya. Cuman saya lihat ya, satu, kalau kamu pilih dia kamu akan menyesal ya. Kamu akan meskipun menyesal, sebenarnya bukan menyesal sih, lebih ke kayak egomu aja yang hanya ingin memiliki dia gitu. Jadi biar dia nggak diambil sama orang lain. Tapi pada dasarnya hatimu menolak dia, ya. Terlalu tergesa-gesa, as page of wands, tergesa-gesa, ya. Karena merasa ya lakukan aja gitu loh. Toh ini yang terbaik gitu. Yang ambil aja dia, nanti diambil orang lain. Wah. King of Swords. Wah. King of Swords. Kamu juga gak kasih dia pergi. Jadi bukan penyesalan, lebih ke kayak ego yang bermain di sini. Kalau kamu pilih dia, ya kamu puas. Tapi no, hati kamu tidak memilih dia. Gitu. Apakah kamu akan lirik yang lain? Ada sebagian dari kalian yang akan melirik yang lain. Ada sebagian dari kalian yang akan bertahan. Tapi ya itu, cinta gak cinta di antara itu. Gitu. King of Swords. Pokoknya kamu gak kasih dia pergi darimu. Tapi kamu juga tidak kasih orang lain masuk dalam hidupmu, kecuali ada dari kalian, cuman sedikit dari kalian yang ngasih orang lain masuk dalam hidupmu. Kadang kita hanya kayak ya biar gue punya pacar, ya biar gue bisa komitmen gitu, ya yang jadiinlah sampai pernikahan gitu, jadiin. Kata-kata seperti itu menurut saya itu hanya memaksakan sesuatu tuh hanya kayak semacam merusak begitu loh. Merusak vibrasimu sendiri. Kenapa? Karena memaksakan sesuatu yang tidak benar-benar kamu mau. Untuk apa, dear? Di sini ada Mother Earth and easy do it. Apa yang kamu mau? Kamu mau dia? Ya udah. Tapi ingatlah ya, di sini easy does it itu artinya pilihan. Pilihan yang kamu lakukan itu harusnya tidak terburu-buru. Kamu semudah itu memilih dia, tapi sebenarnya kamu juga semudah itu bisa mempertimbangkan lagi memilih dia atau tidak. Toh dia bukan barang yang sudah kamu beli gak bisa dikembalikan lagi, ya. Meskipun itu perasaan dia, tapi kan tidak masalah kalau misalnya kamu sudah dari awal mempertimbangkan lagi, dan kalau memang ternyata tidak tepat untukmu, kan kamu tidak harus memaksakan, ya. Di sini ada Mother Earth, lebih ke grounding, ya, lebih ke istilah kata, lebih ke sensitivitasnya, lebih ke pengertiannya gitu. Kamu sudah mengerti kalau sebenarnya jalan kamu mungkin tidak sama dia, so do not force it, jangan dipaksakan. Tapi kalau memang kamu merasa dia yang terbaik, tidak ada yang lain yang bisa lebih baik dari dia, dan belajar untuk mencintai dia. Oke, itu Pak ya. Dan hasil akhir kalian gimana? Happy ending kalau kamu mau sama dia, ya, happy ending. Karena toh
kamu sudah memaui dia dan apa yang kamu mau dari dia, itu juga kamu dapatkan, ya. Kamu dapatkan as Page of Pentacles, ada happy ending di situ kalau kamu pilih dia. Tapi kalau hatimu masih menolak, jangan paksakan. Itu dari Z untuk yang part 3. Thank you yang sudah mampir ke channel Molar Affirmation. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Z ada di TikTok juga, Z ada di Instagram juga. Z pamit dulu, semoga semua berbahagia selalu dan semoga kalian semua berada dalam lindungan alam semesta. Stay positif karena pikiran positif adalah imun terbaik untuk tubuhmu. Saya pamit dulu, bye.